nasionalis dan juga jiwa patriotisme melekat di seluruh insan sepak bola Indonesia. Ini merupakan starting line up dari Arema Malang yang merupakan asuhan pelatih Miroslav Janu. Kita lihat bahwa Janu menurunkan formasi 4-4-2 flat di mana Eli Aibo beroperasi pada sayap kanan dan juga striker yang baru yaitu Emile Mbamba sudah mulai dipasang. Dan sebentar lagi kita juga akan melihat inilah dia starting line up dari Persmin Minahasa, asuhan pelatih Joko Malis. Seperti yang kita harapkan, tidak hadirnya Osvaldo Moreno yang mengalami kartu kuning atau akumulasi kartu kuning sehingga diturunkan Mario Romero yang mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir dari Persmin Minahasa. Ya, kita memang posisi juga 4-4-2 sama dengan yang dimainkan oleh Arema. Namun dengan ketidakhadirannya Osvaldo Moreno, maka Tommy akan mengisi tempat dari Moreno. Sementara ini adalah pemain cadangan dari kedua tim. Ya, kita melihat masih ada Jenal. Sedangkan ya, inilah dia kick off babak pertama. Pato baru saja memulai kick off babak pertama. Mereka akan menghadapi Persmin Minahasa. Dan Persmin Minahasa sendiri berdiri pada tanggal 22 Juli 1963 dan memiliki prestasi menjadi semifinalis tahun lalu dan juga menjadi tim fair play di Liga Indonesia tahun 2006. Tekanan kali ini dari para pemain Arema Malang. Kapten Ponario Astaman. Pelan-pelan para pemain Persmin mencoba melakukan tekanan. Direct pass. Tidak ada pemain yang mendekatinya dan terlalu dekat dengan gawang Hendro Kartiko. Umpan dari Mario. Bruno pada Kapten Ponario. Sutaji. Ponario kembali. Meninggalkan lapangan permainan, bola dan lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Akan dilakukan oleh Tarik Aljanabi dan ternyata oleh Sutaji. Bukan pelanggaran. Ada dorongan sepertinya, Bu. Ya, kelihatannya Etoga memang khusus menjaga Patricio. Kita lihat memang sebelum Patricio melakukan lompatan, sedikit ada dorongan dari Etoga dari belakang. Servis pertama atau pelanggaran pertama bagi Arema Malang, di mana Etoga melakukan pelanggaran terhadap Pato. Dan ini tentunya menjadi bola yang sangat menyenangkan buat Kapten Ponario Astaman. Kita lihat penjaga gawang Sukirmanto memberikan instruksinya dan ternyata akan diambil oleh Roni Firmansyah. Kita sudah jarang melihat Ponario mengambil bola-bola mati ya. Itu sebetulnya agak sedikit mengejutkan karena biasanya hampir pasti diambil oleh Ponario. Roni masih bola dikuasai oleh Arema Malang. Kali ini satu tendangan mendatar. Diblok. Dan kali ini mencoba kembali Ortizan Salosa. Membangun serangan dan mencoba menarik para pemain Persmin Minahasa untuk keluar dari pertahanannya. Meninggalkan lapangan permainan dan panen ke dalam dilakukan oleh Ortizan. Pada Suroso dia. Kembali tekanan. Pato. Tarik. Masih tarik. Berliak-liuk dia. Sayang sekali umpannya dapat dipatahkan dan dihalau oleh Persmin Minahasa. Ya, kita lihat di menit awal ini Arema udah mulai keluar untuk mencoba menyerang, melakukan serangan. Dan kita lihat setengah lapangan pemain-pemain dari Persmin melakukan pertahanan dan hanya menyisakan 2 atau 3 pemain di depan. Namun kita lihat bahwa ini ada indikasi bahwa Persmin akan mengandalkan serangan balik. Ponario Astaman. Di mana dalam tayangan lambat terlihat Mbamba melakukan pelanggaran. Dan juga Ponario melakukan dorongan tadi. Langsung satu peluang, masih terlalu jauh dari gawang Hendro Kartiko. Peluang yang didapatkan oleh Mario, goal getter paling dihandalkan. Miroslav Janu. Kapten Etoga. Mencoba mencari ruang kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Persmin Minahasa. Digagalkan.
Persmin kali ini mencoba melakukan tekanan. Satu bola, kita lihat bagaimana lepasnya pengawalan. Akankah masih terlalu tinggi dan sepertinya Mario Romero juga terlambat untuk naik ke depan. Iya, kelihatannya begitu Bung. Kita lihat hanya ada 2 pemain di situ Bung yang juga terlambat untuk menyongsong bola dari Supriyono tadi. Sebenarnya tadi umpan cukup baik kalau ada pemain di depan untuk memotong bola Bung. Mario. Tekanan benar Mbak berusaha melewati Stanley. Pato. Eli duel dia dengan Supriyono. Ini dia Supriyono. Back yang juga terkenal memiliki kecepatan lari yang cukup baik. Dan lama sekali membela Persikota dan juga Persita Tangerang sebelum akhirnya memutuskan untuk bermain dengan Persmin Minahasa. Ya, kita juga mengetahui bahwa Supriyono juga adalah mantan pemain tim nasional Indonesia yang memang mempunyai kualitas kecepatan dan crossing bola dari sayap cukup baik. Kali ini Tariq Al-Janabi akan melakukan tendangan bebas. Satu tendangan masih melenceng, sundulan dari Bruno. Iya, kita lihat memang umpan cukup baik dilakukan oleh Tariq El Zidane dari Arema Malang, Bung. Kita lihat dia mengambil tiang jauh, kita lihat di situ ada Bruno Kasmir, namun memang lompatannya masih terganggu oleh lompatan pemain dari Persmin. Ya, ini kita lihat. Cuaca yang mendung ternyata bukan hanya saja terjadi di Jakarta, tapi juga di Stadion Kanjuruhan kali ini juga cuacanya mendung di sore hari ini. Kali ini Ortizan Salosa. Mario terlihat belum membuka pergerakan para pemain dari Persmin Minahasa. Pedro ke belakang dia. Kali ini Supriyono. Kita lihat bagaimana lari dari Supriyono yang luar biasa sekali kali ini Supriyono. Masih Supriyono. Masih dapat digagalkan aksi solo run dari Supriyono. Ya, inilah dia. Kami mohon maaf, Mitra Olahraga, tadi ada gangguan teknis sehingga gambar yang kami terima terganggu. Dan kali ini coba kembali tekanan dari Arema Malang. Persmin Minahasa kali ini mencoba melakukan tekanan kembali. Masih sangat sulit kedua tim untuk melakukan penyerangan ke kotak penalti, di mana bola masih berkutat di tengah lapangan. Ini menandakan memang kedua pelatih memberikan instruksi kepada kedua tim atau kedua pemain dari kedua tim ini untuk menjaga pertahanannya. Ya, sebenarnya kita lihat Bung, memasuki menit ke-9 ini Bung, jalannya pertandingan masih dalam tempo yang sedang-sedang saja. Kita tidak begitu melihat memang adanya tusukan, justru malah kita lihat Supriyono dari sebelah kanan pertahanan. Ya. Bola dibuang saja dan dihalau. Ya, Supriyono dari sebelah kanan Persmin Minahasa mampu melakukan tusukan-tusukan beberapa kali, Bung. Dan kita juga belum melihat aksi dari playmaker dari kedua tim ini untuk melakukan tekanan dari second line. Pato yang dituju tadi. Kali ini Pato, Tariq yang dituju.
Ya, kami mohon maaf, mitra sepak bola, ada gangguan teknis yang terjadi sehingga kita belum bisa untuk memberikan sesuatu tayangan di sore hari ini. Dan juga kita bisa melihat bagaimana suasana di stadion, memang bagaimana juga pertandingan. Iya. Tadi juga kita melihat agak sedikit pelan sekali ya, di mana kedua tim terlihat sangat hati-hati sekali. Iya, memang kelihatan sedikit berhati-hati dan masih mencari bentuk permainan yang sesungguhnya, Bung. Kita lihat kedua tim masih saling meraba kekuatan dari masing-masing tim. Cuman saya melihat di sini bagaimana Arema berinisiatif melakukan serangan-serangan di menit awal karena mereka adalah tim tuan rumah. Persmin mencoba melakukan tekanan. Kembali bola meninggalkan lapangan permainan. Tadi Zulkifli berduel dengan Tarik Al-Janabi. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Pelanggaran, Etoga melakukan pelanggaran terhadap Pato. Kita akan melihat duel yang cukup ketat ini antara Etoga melawan Pato ini. Memang dari tadi sepertinya Etoga menjadi bayangan dari Patricio Morales, selalu mengikuti kemanapun gerak pemain yang bersangkutan ini bergerak. Jadi saya pikir memang akan kita melihat banyak sekali duel-duel antara kedua pemain ini. Wah, pelat atau juga penjaga gawang Sukirmanto memberikan instruksi untuk menutup ruang. Kali ini Tarik yang akan mengambil tendangan bebas. Tarik Al-Janabi. Disongsong saja bola, satu peluang kali ini dapat disundul atau dapat ditahan dengan dada. Dan langsung ditangkap oleh penjaga gawang Sukirmanto. Peluang pertama dan juga kembali lahir, bagaimana kita lihat di sini. Sukirmanto berusaha menyongsong bola, tapi bola berhasil disundul oleh Bruno. Dan akhirnya dikontrol oleh Supriyono. Saya pikir tadi ketika bola dilepaskan ke kotak penalti, Sukirmanto sepertinya terkena senggolan dengan pemain bertahannya sendiri. Dan juga sebelumnya dia terlihat begitu ragu-ragu dalam menyongsong bola. Ini dia bek kanan Sutaji. Yongki. Tendangan gawang Hendro Kartiko. Pelan tempo permainan super big match antara Arema Malang menghadapi Persmin Minahasa. Dua tim yang memiliki kekuatan merata di setiap lini. Pato kembali. Pato duel dia dengan Etoga. Iya, cukup lugas, Bung, apa yang dilakukan oleh Etoga. Memang dia harus terus ketat menjaga Pato karena pemain ini cukup berbahaya. Ya, kita lihat Kembali lagi. Pelanggaran terjadi. Tarik sepertinya berduel dia dengan Yongki Rantung. Kita lihat dalam tayangan lambat, pertama adalah duel dari Pato dengan Etoga, lalu duel Tarik dengan Yongki. Ya, ini adalah posisi ketiga kali, Bung, di sebelah kiri pertahanan dari Persmin. Yang kerap sekali mereka Arema melakukan serangan dari posisi sebelah kiri. Ini adalah set piece yang ketiga. Saya pikir semakin banyak set piece gini mungkin akan kembali membuat buka peluang. Tarik Al-Janabi, satu peluang. Sundulan kali ini. Apa yang terjadi? Para pemain Persmin sepertinya kalah dalam duel udara berkali-kali. Terlihat jelas sekali di posisi yang sama, dari situasi yang sama, umpan tarik dari Al-Janabi begitu mudah dimanfaatkan oleh pemain. Sayang sekali penyelesaian akhir tadi kurang begitu baik dari pemain Arema. Kita lihat kembali lagi Tarik Al-Janabi memberikan bola. Dan sundulan masih melenceng dari gawang Sukirmanto. Dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Big match antara Persmin menghadapi Arema Malang. Ini dia bench, ada Heri Kiswanto dari Persmin Minahasa. Dan juga Joko Malis, head coach dari Persmin. Bonario Astaman. Kita lihat sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat tadi sedikit ada bercanda, Bung, dengan melakukan sikut kedua pemain. Satu tendangan yang masih melenceng dari gawang Sukirmanto dan belum membahayakan.
Ya, yang menarik saya lihat Bung dari kubu Arema Malang, sejauh ini kita tidak begitu melihat aksi individu daripada Eli Aiboy yang mempunyai kecepatan, skill melewati orang dengan penguasaan bola yang cukup akurat. Saya pikir ini belum menunjukkan tipe permainan Arema yang sebenarnya, Bung. Ya, kali ini Eli yang dituju. Kita lihat apakah Eli akan melakukan solo run melewati Supriyono. Bukan pelanggaran. Agak sedikit sulit karena juga Supriyono juga begitu disiplin menjaga sebelah kanan pertahanan. Sampai sejauh ini penampilannya begitu memikat ya, artinya dia rajin melakukan run ke depan gawang dalam melakukan penyerangan dan begitu juga tidak terlambat untuk turun bertahan. Eli kali ini satu peluang. Kontrol yang kurang sempurna, di mana bola lebih dekat kepada Sukirmanto. Ya, suatu usaha yang cukup baik kita lihat dari Arema Malang, kerja sama dua pemain nasional ya, antara Eli dan antara dua pemain Eli dengan Roni. dan Roni. Kita lihat memang kontrol bola dari Roni terlalu jauh. Ini adalah indikasi bahwa Arema kembali berusaha terus untuk mencetak gol di babak pertama ini, Bung. Dan para pemain Persmin tetap disiplin untuk menjaga pertahanan mereka sampai sejauh ini. Masih boleh dibilang tiada celah untuk penampilan barisan pertahanan dari Persmin Minahasa. Supriyono sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Ortisan kepada Eli. Ya, memang sedikit sulit, Bung, kita lihat Eli Aiboy untuk melewati Supriyono yang kita ketahui bahwa mereka bersama-sama pernah bermain di tim nasional. Mungkin cara permainan Eli sudah diketahui oleh Supriyono. Dalam turnamen yang bersamaan pula mereka terakhir bermain bersama, yaitu pada Piala Tiger tahun 2002 yang dilangsungkan di Jakarta pada saat itu, di mana kita sayangnya menempati posisi kedua, dikalahkan oleh Thailand. Fabiano akan melakukan tendangan bebas bagi Persmin Minahasa. Ya, ini adalah Fabiano adalah kunci pertahanan dari Persmin Minahasa yang cukup kokoh, Bung, cukup disiplin. Kembali Pato, masih Pato. Terlihat Pato mencari temannya. Sayang sekali satu kerjasama tik-tak dan dihalau saja tanpa kompromi. Bola Ya. kali ini dikuasai oleh Suroso. Tadi terlihat ya Pato ingin mengharapkan bola wall pass dari Bamba, namun Bamba memang salah pengertian. Mungkin ini indikasi bahwa juga Bamba baru bergabung dan dia juga perlu adaptasi lagi, Bung, dengan teman-temannya. Dan kebetulan saya juga pernah berbicara dengan Miroslav Janu mengenai perekrutan Bamba ini, bahwa memang dia terpaksa mencoret Esa Mfondo yang sudah mengkontribusi 7 gol sampai sejauh ini. Kita lihat tadi. Bagaimana ada posisi tidak terlihat bagaimana proses terjatuhnya tadi. Memang Mbamba juga diharapkan mampu memberikan warna baru bagi Ya, betul. Arema Malang. Karena bagi Janu karakter dari Mfondo maupun Patricio Morales dianggap agak mirip karena dua-duanya mengandalkan kecepatan. Jadi dia sangat mengharapkan alternatif lain dari striker barunya, yaitu Emile Mbamba. Itu tipikal stylish tentunya. Tarik kali ini, masih tarik. Dengan aksinya, Pato yang dituju. Masih sulit. Fabiano. Pato kali ini kembali harus berlawan atau meladeni Etoga dan juga Fabiano. Pato masih menguasai bola, cukup baik juga penguasaan bola dari Pato. Sayang terlalu memaksakan sepertinya. Cukup menarik. Ya, kita lihat, Bung, disinilah satu hal yang diinginkan oleh Janu ya. Mereka mempunyai striker pekerja seperti Pato dan mereka Janu mengharapkan seorang Bamba mampu menguasai bola dengan holding bola yang cukup baik, menahan bola dan menjadi tembok untuk teman-temannya. Inilah alasan dari perekrutan dari Bamba sebenarnya. Tendangan atau sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Tarik El Janabi. Tarik, satu peluangan masih dapat dihalau. Kembali bola kali ini dikuasai oleh Arema Malang, melahirkan tendangan gawang. Bola yang dilakukan oleh Emil Bertrand Mbamba. Yongki Rantung adalah pemain
tersenior juga ini di Persib Minahasa, punya pengalaman cukup baik, Bung. Sejauh ini kita lihat memang dia sedikit juga agak susah untuk dilewati oleh, bahkan Bamba pun agak sulit, Bung. Dan memang terlihat jelas di sini para pemain Persmin lebih mengutamakan pertahanan terlebih dahulu. Setelah itu mereka mampu mematahkan, barulah mereka melakukan tekanan kepada Arema Malang. Ya. Pelanggaran kita lihat jelas terjadi. Bagaimana tadi tarik harus dilanggar. Stevi sepertinya melakukan pelanggaran. Stevi Kusoy memotong pergerakan dari Tarik El Janabi. Dan kembali kita lihat salah satu pemain yang juga cukup senior yaitu Stevi Kusoy. Memang tadi apabila dipertanyakan oleh Julia Perez mengenai resep kesuksesan dari Persmin, memang mereka merekrut pemain-pemain yang sangat senior, yang sangat berpengalaman yang datang dari tanah Minahasa. Dan dipadukan dengan materi pemain asing yang juga cukup baik ya. Iya, saya pikir. Wasit Madenu memberikan instruksinya. Akankah Ponario Astaman mengambil tendangan bebas ini? Walaupun di situ juga ada Roni Firmansyah. Dicip saja bola. Kembali keluar Sukirmanto untuk menjemput bola. Masih belum membahayakan. Bola yang ditujukan kepada Mbamba. Dan Mbamba sepertinya memberikan satu tanda untuk tidak ditarik kaosnya atau kostumnya. Sukirmanto. Masih belum ada peluang dan juga tekanan-tekanan yang membahayakan dari kedua tim. Cukup kosong kali ini, Eli. Mbamba, masih Mbamba. Susah untuk melewati. Fabiano tadi pun kita lihat cukup lugas untuk menjaga. Kembali sepak pojok bagi Arema Malang. Masih sangat berhati-hati dan juga masih belum ada variasi serangan yang diterapkan oleh kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Kembali Tarik akan melakukan tendangan atau juga sepak pojok. Sukirmanto potong saja dan meninggalkan lapangan permainan. Duel antara Singo Edan Arema Malang. Sore hari ini harus menjamu Manguni Makasiau Persmin Minahasa. Bola kali ini di cross, dibuang saja oleh Fabiano. Kembali tekanan dengan arah yang sama. Tarik. Kita lihat bola lebih dekat kepada Sukirmanto. Cukup berani berapa kali Sukirmanto menjemput bola. Iya, kita lihat memang usaha-usaha dari Arema, kita melihat mereka lebih mengandalkan umpan-umpan crossing ke tiang jauh, Bung. Dan ini adalah indikasi bahwa mereka mengharapkan Bamba untuk melakukan heading, memotong bola, begitu juga Pato. Namun baru sekali kita lihat mereka melakukan tusukan di babak pertama ini, Bung. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persmin Minahasa. Mencoba keluar Persmin Minahasa untuk memberikan tekanan kepada tuan rumah Singo Edan Arema Malang, Yongki. Masih sangat sulit. Serangan balik kali ini. Bola diarahkan kepada Pato. Duel dia dengan Etoga kembali. Pato. Masih Pato. Ya, Pato satu peluang kali ini kepada Mbamba. Sayang sekali. Masih dapat dihalalkan satu tendangan. Tarik kali ini. Sutaji salah umpan. Praktis satu peluang mulai dibuka oleh Arema Malang. Kali ini Persmin mencoba kembali menurunkan tempo permainan. Memainkan bola. Dia mencoba mencari ruang dan juga mencari celah dari para pemain Arema Malang. Sutaji kepada Bruno. Hampir saja direbut tadi. Pato yang dituju. Masih Pato. Ya, cukup rajin, Bung, kita lihat Pato, Bung. Berlari ke kiri dan ke kanan, Bung. Kita melihat memang disinilah kinerja yang diharapkan dari seorang Pato. Dia bukan menjadi striker murni, bahkan dia diharapkan sebagai pemain yang mampu mengobrak-abrik pertahanan daripada Persmin Minahasa. Dan memang itulah karakter yang sangat disukai oleh Miroslav Janui. Seorang pemain yang
merupakan seorang pekerja keras demi meraih kemenangan. Jadi ada alasannya bahwa Pato memang sampai saat ini terus dipertahankan oleh Janu walaupun produktivitas golnya masih belum menunjukkan sebagai produktivitas seorang striker andalan. Tapi paling tidak dia sering membuka ruang dan memberikan peluang bagi para pemain lain. Ya itulah kelebihan dari Pato saya pikir. Eli duel dengan Supriyono. Ortizan masih sulit untuk memberikan crossing. Kali ini Eli. Pelanggaran dilakukan oleh Supriyono. Kita melihat memang di sore hari ini duel Supriyono dengan Eli Aiboy dan juga Etoga dengan Pato. Bagaimana dua pemain ini sepertinya mendapatkan fungsi sebagai man-to-man marking, sedangkan yang lainnya mendapatkan tugas menjaga daerah atau zona marking. Saya pikir ini saya setuju sebetulnya sependapat dengan pendapat VV tadi bahwa Arema memang banyak sekali melakukan umpan-umpan crossing dan tentunya dari mana lagi datangnya umpan itu kalau bukan dari Eli Aiboy. Tentunya memang ada instruksi khusus untuk menjaga atau mengawal secara khusus terhadap Eli Aiboy ini. Dan agak sedikit terlihat dengan tidak hadirnya Alex di sebelah kanan sehingga penyerangan dari sebelah kanan memang agak sedikit berkurang. Dan lebih fokus ke sebelah kiri melalui Ortizan ataupun juga Eli. Bonario terlalu jauh, umpan kembali ke tiang jauh dan tapi terlalu jauh. Tidak ada seorang pemain dari Arema yang menjemput bola. Ya kembali sia-sia set piece yang dilakukan oleh pemain dari Arema, Bung. Saya melihat bahwa memang adanya sedikit indikasi bahwa kekurang tenangan dari setiap pemain, Bung. Karena mereka seperti terburu-buru untuk melakukan eksekusi dari setiap set piece. Kembali Sukirmanto akan melakukan tendangan gawang. Tarik memotong bola. Supriyono berhasil digagalkan kali ini. Eli. Kembali Eli. Kepada Pato. Pato satu tendangan. Hampir saja. Sudah mulai panas sepertinya. Singoedan Arema Malang. Peluang melalui Patricio Morales. Iya, kita lihat, Bung, kerja sama dua pemain yang mempunyai kecepatan luar biasa. Kita lihat sekali syuting. Sebenarnya arah sudah bagus, cuman memang masih melebar, Bung. Dan kita juga bisa melihat Eli Aiboy mampu memberikan umpan kepada Pato ketika Supriyono tertinggal. Dan memang itulah yang diharapkan ketika yaitu Eli Aiboy menjadi inspirator dari tim serangan-serangan tim Arema ini. Bahwa memang sejauh ini dia sangat lugas ya atau sangat efektif dalam memberikan umpan maupun itu crossing maupun umpan mendatar dari Arema. Terlihat jelas Eli mulai mendapatkan ruang ketika Supriyono tidak lagi konsisten atau disiplin menjaga kedalaman pertahanan sebelah kanan. Tarik Aljanabi. Kita lihat tadi, Bung, bahwa perubahan posisi dari Eli dan Pato. Eli melakukan penetrasi dari tengah sementara Pato berlari keluar ke sebelah kiri, membuka Bung. ruang. Ya, membuka ruang. Inilah suatu serangan memang yang benar-benar dibuat oleh pemain Arema ini, Bung. Mbamba. Etoga. Yongki. Ya, kali ini satu serangan balik dari Persmin Minahasa. Dicoba dibangun oleh Zulkifli. Masih Zulkifli berduel dia dengan Tarik Aljanabi. Bukan pelanggaran. Bonario Astaman. Tarik kembali. Eli, merubah posisi Eli. Saat ini berada di sebelah kanan penyerangan. Lagi-lagi gerakan Eli dipatahkan oleh Fabiano, Bung, yang memang cukup pintar menjaga daerahnya. Sutaji akan melakukan lemparan ke dalam. Bonario Astaman, Ortizan Salosa. Mbamba kali ini yang berada di sebelah kiri, berduel dia dengan Supriyono. Mbamba tanpa kompromi, dihalau bola. Ya, bahkan sulit ya seorang Bamba juga melewati Supriyono, Bung. Ortizan kali ini berduel dengan lemparan ke dalam. Ortizan Salosa tidak bisa melewati Tommy tadi. Supriyono melakukan lemparan ke dalam.
Masih akan melakukan lemparan ke dalam Persmin Minahasa melalui Supriyono. Membuka ruang dan mengganti arah para pemain Persmin. Tapi sayang tidak ada pemain yang menjemput bola. Duel tadi kita lihat Sutaji dengan Zulkifli. Apa yang terjadi? Perebutan bola. Sutaji dengan Zulkifli. Sedikit menghalang-halangi Sutaji untuk melakukan lemparan, Bung. Suroso kali ini kepada Kapten Ponario Astaman. Sutaji membuka ruang di sebelah kanan. Pato yang dituju, masih Pato. Duel dia dengan Fabiano. Pelanggaran dilakukan oleh Pato terhadap Fabiano. Kita lihat. Asisten wasit melihat adanya pelanggaran. Kembali kita lihat, Bung, dengan kelugasan seorang Fabiano menjaga daerahnya, Bung. Memang pemain ini benar-benar mempunyai kecepatan juga dalam melakukan pertahanan dengan baik. Dan saya lihat ada koordinasi yang begitu baik dari tim Persmin Minahasa, di mana kita tadi melihat atau kerap melihat Pato selalu dijaga oleh Etoga, dan kini posisinya ditukar oleh Fabiano, yang keduanya bisa melakukan atau melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjadi bayangan atau membayangi dari Pato Morales. Terlihat samar-samar Matt Stewart dari Aremania memberikan pengawasannya terhadap Aremania yang ada di tribun. Tommy Mengkopa duel dengan Ortizan Salosa. Mbamba yang dituju tidak dapat melewati. Kali ini Fabiano membuka ruang tapi sayang. Sutaji. Tarik. Ponario. Masih Ponario. Cukup rapat pertahanan dari Persmin Minahasa. Cukup disiplin. Hampir saja bola tadi dimanfaatkan dengan baik. Para wanita yang hadir di Stadion Kanjuruhan. Tarik. Buang saja. Halau bola tadi begitu masuk ke dalam kotak penalti. Ya, sejauh ini pertahanan dari Persmin memang masih disiplin, Bung. Kita lihat setiap pemain melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan ada satu hal yang saya perhatikan, bahwa Arema terkenal atau memiliki ciri khas, memiliki dua sayap yang begitu hidup, yaitu adanya Eli Aibo dan Arif Suyono, di mana Arif Suyono sore hari ini tidak bisa tampil, dan kita lihat hanya praktis Eli Aibo sendirian yang berusaha untuk melakukan manuver dari sisi sayap. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Ponario Astaman terhadap Zulkifli. Satu dorongan. Etoga yang akan mengambil tendangan bebas. Etoga. Lemparan ke dalam bagi Persmin Minahasa. Tommy Menggopa. Pedro. Buang dihalau saja terus oleh Etoga, bola yang menuju Pato ataupun juga menuju Mbamba. Supriyono. Eli kepada Ortizan Salosa, cukup baik. Satu bola dan masuk. Bagaimana satu serangan yang dilakukan oleh Arema Malang merubah kedudukan, dan Ortizan Salosa. Ya, sangat-sangat luar biasa menurut saya, Bung. Namun kita melihat memang sebenarnya kiper pun tidak menyangka bola itu akan langsung diarahkan ke gawang, karena kelihatan memang Ortizan seperti akan melakukan umpan, Bung, ke kotak penalti. Kita lihat cukup luar biasa, gol yang sangat-sangat baik. Saya juga setuju bahwa gol tersebut sangat baik. Terjadinya gol begitu indah
Dan kita lihat bagaimana Ortisan melayangkan bola melewati tubuh kiper dan langsung masuk ke gawang. Namun pertanyaannya, apakah dia memang sengaja untuk berusaha melepaskan bola itu menjadi gol ataukah menjadikannya sebagai umpan? Tetapi tetap bahwa itu merupakan gol yang sangat baik. Sangat luar biasa bagaimana kita bisa melihat Ortisan Salosa juga melihat penjaga gawang Sukirmanto yang berada agak sedikit ke tiang dekat sehingga bola diarahkan ke tiang jauh. Iya, saya juga justru melihat begini, Bung. Kredit poin pertama saya adalah Eli Aiboy yang mampu mengelabui pemain bertahan daripada Persib Minahasa dan melakukan umpan yang memang agak sedikit sulit ya. Iya. Dan kita lihat memang dari belakang datang Ortisan Salosa yang melakukan, sebenarnya ini cuma passing, Bung ya. Cukup baik. Ortisan Salosa merubah kedudukan 1-0 untuk Singoedan Arema Malang atas tabunya Persmin Minahasa lewat satu kerjasama Eli Aiboy dan juga Ortisan Salosa. Pelanggaran tadi kita lihat bagaimana Fabiano melanggar Pato. Ya terlihat dengan gol tadi, Bung. Semangat pemain dari Arema mulai terpacu untuk kembali mencetak gol dan sekarang ini juga menjadikan suatu momok untuk pemain Persmin Minahasa melakukan pertahanan, Bung. Kita lihat Fabiano mendapatkan kartu kuning dari wasit Madenuh yang memimpin jalannya pertandingan. Sukirmanto kembali memberikan instruksi untuk menutup ruang bagi Eli Aiboy yang kali ini akan mengambil tendangan bebas. Eli dicip saja bola dari satu peluang. Masih terlalu jauh dari gawang Sukirmanto dan belum berubah kedudukan. Arema 1, Persmin 0. Dan kembali sebuah situasi atau kondisi di mana kita melihat sebuah set piece yang datang dari Arema. Bola dilayangkan ke dalam kotak penalti dan pemain Arema selalu berhasil memenangkan duel udara walaupun begitu banyak pemain Persmin yang menjaga daerah atau kotak penaltinya sendiri. Walaupun tentu saja kita masih belum melihat gol dari set piece yang sejauh ini terjadi. Aremania semakin semangat untuk memberikan dukungan kepada Singoedan. Sutaji, ada Suroso, kali ini Bruno. Bruno kembali mencoba. Para Aremania menari-nari menyambut gol dari Ortisan Salosa. Kali ini Eli kembali. Eli hampir saja disambar bola tersebut. Ya, di sini perpaduan yang saya lihat, Bung, antara Eli dan Pato ya, yang selalu berpindah-pindah tempat ke kiri dan ke kanan. Ini yang sangat merepotkan pertahanan daripada Persib Minahasa. Kita tahu bahwa kepintaran Eli, dia sedikit agak susah melewati pemain dari sebelah kanan, bek kanan itu Supriyono, dan dia melakukan perpindahan ke sebelah kiri dan dia sangat-sangat gampang untuk melewati Yongki Rantung, Bung. Ya, bagaimana Eli kali ini berada di sebelah kanan. Pelanggaran. Kita lihat Zulkifli melanggar. Eli masih tergeletak di lapangan. Eli kami mohon maaf, Mitra Olahraga kembali ada gangguan sehingga kenyamanan Anda untuk menyaksikan Super Big Match ini sedikit terganggu. Terus tekanan dari Arema Malang. Ya, kami mohon maaf Mitra Olahraga atas gangguan teknis yang terjadi sehingga Anda tidak bisa menyaksikan bagaimana Super Big Match antara Arema Malang menghadapi Persib Minahasa. Ya, Bung, melihat apa yang terjadi, memang tadi jelas sekali terlihat ya kalau Persib Minahasa memang memiliki strategi bertahan, tapi ternyata berhasil dibongkar juga oleh Arema. Ya, di sini sebenarnya yang saya lihat memang indikasi mereka melakukan pertahanan dari awal itu sudah sangat terlihat. Yang saya lihat adalah di sini kepintaran dari pemain Arema yang mereka dengan begitu cepat
dengan kebuntuan yang mereka alami dan mereka melakukan suatu proses perubahan, inilah terjadinya gol yang pertama tadi, Bung. Iya, dan kalau kita juga tadi bagaimana gol itu terjadi, Supriyono kembali meninggalkan posnya di posisi Betul. bek kanan dan Iya. kembali akhirnya bisa dengan leluasa Eli memberikan bola kepada Ortisan. Iya, dan bagaimana sebetulnya saya setuju tadi bahwa memang kepintaran dari Eli Aibo ini di mana tidak adanya Arif Suyono pada sore hari ini, di mana mereka begitu terkenal ya, Eli di kiri dan Arif di kanan. Dia menukar posisinya menjadi bergerak dari sebelah tengah maupun kanan, selalu mencari jalan untuk memecahkan kebuntuan dan berhasil mengirimkan umpan kepada Ortisan Solosa yang kemudian melayangkan bola masuk ke dalam gawang. Dan mungkin tambahan dari saya, di sini kelihatan bahwa Supriyono sudah mulai kehilangan kedisiplinan. Iya. Dan dia kerap sekali melakukan dribble dari bawah, bahkan dari hampir setengah lapangan untuk ke depan. Dan ini ada bumerang untuk dari Persmin sendiri. Iya, karena memang terlalu terfokus untuk melakukan pertahanan. Iya. Sehingga ketika melakukan counter attack pun juga memang para pemain Persmin juga agak sedikit terlambat ya. Iya. Ada gap antara barisan tengah dengan barisan depan ya. Iya, Ya. Kembali tekanan kali ini dilakukan oleh Arema Malang. Kembali Arema Malang melakukan tekanan. Kali ini sepak pojok akan dilakukan oleh Tarik Aljanabi. Tarik. Ada Roni, ada Suroso, ada Mbamba dan juga ada Pato. Di kotak penalti dari Persmin Minahasa. Kembali jaga gawang Sukirmanto menjemput bola. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Sukirmanto. Sepak pojok dari Tarik Aljanabi. Kita saksikan bagaimana Sukirmanto memotong bola. Ini dia Tarik yang selalu menjadi andalan Arema untuk melakukan bola-bola mati. Tekanan kali ini kembali sudah dalam berdiri dalam posisi offside. Season wasit mengangkat bendera. Ya, tidak begitu terlihat, Bung, memang posisi dari Eli Aibo apakah benar-benar offside. Namun saya melihat umpan, kita lihat Rupas yang cukup baik. Saya agak tidak setuju tadi apabila diputuskan bahwa Eli Aibo berada dalam posisi offside, karena ketika bola lepas dari kaki dia masih ada sekitar setengah langkah di belakang pemain bertahan atau barisan lini pertahanan dari Persmin Minahasa. Persmin mencoba melakukan tekanan. Belum ada perubahan yang dilakukan oleh Persmin dalam memberikan tekanan kepada Arema Malang. Mereka masih terfokus untuk bertahan dan juga belum bisa keluar dari tekanan para pemain Arema Malang. Ya, kali ini Tarik datang membantu. Masih Tarik. Masih Tarik terlihat. Bukan pelanggaran. Satu hal yang sangat baik tadi, Sutaji sudah membuka ruang untuk diberikan bola, tapi memang karena masih terlalu susah untuk dapat memberikan bola. Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, sebenarnya ini adalah indikasi bahwa Sutaji ingin mengalihkan perhatian dari dua pemain bertahan dari Persmin untuk mengejar Sutaji dan memberikan ruang dan kepada memberikan ruang kepada Tarik. Tarik untuk melakukan capping atau melakukan crossing mungkin. Suroso. Persmin kali ini mencoba sundul saja bola tadi oleh Hendro Kartiko. Pelanggaran. Madenu wasit memimpin jalannya pertandingan ini. New Fluid menandakan ada pelanggaran. Akan dilakukan oleh Bruno Kasmir. Tendangan bebas bagi Arema Malang. Sementara ini skor di pertandingan lainnya, Persebaya unggul 1-0 atas Persibom. Roni. Suroso kepada Sutaji. Sutaji kepada Pato. Pato, satu peluang kali ini.
Masih melenceng sedikit saja. Suatu usaha yang sangat baik dan kita masih melihat bahwa pemain-pemain Arema terus membangun serangan melalui crossing dan kita lihat Pato umpannya kepada Mbamba sangat baik disambut, sayang masih membentur tiang gawang. Ya, kembali kita lihat Bung, credit point bagi seorang Pato yang melakukan penetrasi dari tengah, memberikan umpan crossing sangat cantik menurut saya, Bung. Kita lihat di sini. Bagaimana juga kita bisa melihat Pato membaca situasi. Ada pergerakan dari Mbamba dan juga kelengahan dari barisan pertahanan Persmin. Ya inilah kepintaran dari Janu, memberikan kebebasan untuk Pato sebagai pemain yang mengobrak-abrik pertahanan lawan, dan dia bukan merupakan striker murni yang hanya mengharapkan bola umpan dari gelandang. Ponario kepada Tarik, kepada Sutaji. Bruno. Umpan kepada Eli, dia berusaha dikejar oleh Ortizan tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persmin. Minahasa sudah mulai cepat tempo dan sepertinya memang Arema berusaha terus untuk menaikkan tempo permainan. Ya, ini adalah suatu indikasi yang sangat positif yang kita baca bahwa memang setelah terjadinya gol pertama, Arema bukannya mengendurkan serangan tetapi mereka malah justru meningkatkan intensivitas dari serangan-serangan mereka. 1 menit waktu tambahan yang diberikan. Sutaji pada Mbamba. Masih Mbamba. Dan pelanggaran. Kembali Sutaji pada Tarik. Masih Sutaji. Mbamba. Kapten Ponario. Patricio atau Pato. Pelanggaran Pato tadi. Patricio Morales. Kita lihat melakukan pelanggaran terhadap Fabiano. Menarik kaos daripada Fabiano, Bung. Ya, wasit Madenu telah meniup peluitnya menandakan babak pertama telah usai. Kedudukan sementara Super Big Match dari Stadion Kanjuruhan Malang antara Singoedan Arema Malang menghadapi Persmin Minahasa. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Arema Malang, di mana gol dicetak oleh Ortizan Salosa. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Indonesia 2007. Ya, kick off babak kedua baru saja dimulai dan kali ini Persmin Minahasa mencoba melakukan tekanan. Pelan-pelan Persmin mencoba memberikan satu tekanan kepada tuan rumah Arema Malang yang unggul sementara ini 1-0 lewat gol Ortizan Salosa. Persmin, Etoga, Eli Aiboy terus mendapatkan pengawalan yang ketat tentunya dari Supriyono. Eli Aiboy berikan kepada Patricio. Satu peluang masih berada di sebelah kiri dari gawang Sukirmanto. Saya pikir tadi sebuah kontrol yang cukup baik dari Mbamba. Kita lihat bagaimana dia menerima umpan dari Pato Morales. Dengan dada dia kontrol, langsung dia lepaskan tembakan. Sayang arahnya masih sedikit melenceng dari gawang Persmin Minahasa. Patricio Morales jadi pemain yang paling dijaga oleh Persmin Minahasa di sore hari ini. Dan tidak heran, Bung, karena penampilannya pada sore hari ini begitu memikat, di mana dia rajin bergerak dari segala sisi lapangan, memberikan umpan maupun melakukan tusukan-tusukan ke gawang atau ke daerah pertahanan Persmin Minahasa. Kali ini tekanan Arema Malang. Sepertinya ada pelanggaran asisten wasit. Kembali Tarik. Ya, inilah dia bagaimana Pato dilanggar oleh Fabiano. Kembali kita lihat sebuah pemandangan yang mengisi dari babak pertama tadi, di mana Pato begitu ketat dijaga oleh Etoga maupun oleh Fabiano. Sukirmanto kembali harus siap menerima tekanan dari crossing yang akan dilakukan oleh Tarik Aljanabi. Tarik Aljanabi dipotong kembali oleh Sukirmanto.
Luar biasa memang pemotongan-pemotongan bola yang dilakukan oleh Sukirmanto. Kita lihat dalam tayangan lambat. Bola Tariq Al-Janabi potong oleh Sukirmanto. Ya cukup berani kita lihat Sukirmanto berduel dengan Bamba yang punya juga postur cukup besar. Bruno Casemiro ya. Supriyono kali ini pada Etoga Fabiano. Bruno tadi salah mengantisipasi bola, tidak berhasil melewati Suroso. Kita lihat tadi Moreno atau Romero. Aksi tanpa bola dari Tariq yang mendapat pengawalan dari Zulkifli. Sementara ini Sriwijaya FC unggul 1-0 atas Traktor Kuning PSDS Deli Serdang. Dan apabila skor bertahan tentunya ini praktis membawa Sriwijaya FC ke puncak dari klasemen wilayah barat. Tariq Al-Janabi. Depan ke dalam bagi Persmin Minahasa oleh Yongki. Pelanggaran, Madenu wasit memimpin jalannya pertandingan. Niup menandakan pelanggaran dan bola untuk Persmin Minahasa. Kita lihat Mario Romero tadi. Zulkifli. Sayang sekali kerjasama 1-2 yang dapat dipatahkan. Patricio, Sutaji, Bruno, Ponario. Halau saja. Ponario kembali kepada Sutaji. Masih Sutaji. Kali ini kepada Eli yang berada di sebelah kanan. Eli, duel dia. Kembali masih Eli, melebar dia cukup baik kepada Pato. Ada Ortizan, satu tendangan, masih sangat mudah untuk Sukirmanto menangkap bola. Ya lagi-lagi kita lihat aksi dari Eli Aiboy dan Pato sangat-sangat mengesankan. Dan kita lihat gerakan Pato mampu mengelabui Fabiano dan melakukan shooting yang menurut saya cukup baik. Balik serangan dari Persmin Minahasa. Kita belum melihat adanya perubahan gaya permainan yang diterapkan oleh Joko Malis kepada anak asuhnya. Masih belum kita lihat pergerakan dari lapangan tengah yang begitu bisa menyuplai bola untuk pemain-pemain depan mereka. Terlihat mereka masih tetap mengandalkan fokus yaitu pada pertahanan. Ortizan kepada Eli. Offside. Ya sebenarnya kita melihat masih ada satu nama pemain cadangan dari Persmin yaitu Jimmy Uungan, pemain muda, striker, punya badan cukup baik dan punya kecepatan. Namun saya melihat sejauh ini belum ada indikasi bahwa Joko Malis akan melakukan pergantian di posisi striker karena kita lihat dua striker dari Persmin kurang begitu fight dalam memperebutkan bola. Bukan pelanggaran Supriyono kali ini. Coba memberikan tekanan. Kembali salah umpan. Mudah bagi Suroso untuk mematahkannya. Dan mungkin ada satu nama yaitu Siswanto yang pada sore hari ini harus absen dari Persmin. Seperti kita tahu Siswanto juga harus... Ya kali ini Patricio Morales. Masih Pato. Ya umpan Pato. Sundul oleh Etoga. Kali ini Ortizan Salosa. Di blok. Ortizan Salosa sang pencetak gol bagi Arema Malang di babak pertama. Kita lihat Roni akan melakukan tendang atau sepak pojok. Satu peluang masih dapat digagalkan. Iya, saya melihat pelanggaran sebelumnya itu terjadi, Bung. Sukirmanto ditabrak, berbenturan dengan pemain Arema.
sehingga juga wasit mengambil keputusan bahwa dia adalah free kick. Bagaimana Roni melakukan sepak pojok, diarahkan kepada Mbamba. Wasit Madnu masih berdiskusi dia dengan Sukirmanto. Sepertinya meminta kartu karena merasa dilanggar tadi Sukirmanto. Tentu saya pikir sebuah benturan yang cukup keras ya, mengingat bahwa Bruno Kasmir tadi memiliki tubuh yang cukup besar. Fabiano. Ortisan. Supriyono kali ini. Kembali seperti babak pertama. Para pemain Arema masih belum sporadis melakukan tekanan. Mereka masih menunggu para pemain Persmin. Dan kali ini Persmin mencoba melakukan tekanan. Bola kali ini tuju. Satu peluang kali ini untuk Persmin Minahasa. Bukan pelanggaran. Dibuang saja oleh Bruno. Pato yang dituju. Pelanggaran. Jadi dorongan Bung Pato terhadap Fabiano. Fabiano, kita belum melihat kerja dari Stanley, Yongki, atau juga Steffi. Ya, pergantian pemain. Jimmy Bungan masuk menggantikan Tommy Matonga. Di mana Tommy Monggoba harus ditarik keluar. Dan Memang tidak ada satu aksi pun yang ditujukan atau juga diberikan olehnya. Iya, benar sekali. Terutama mengingat bahwa Jibi Wungan sampai sejauh ini sudah mencetak 3 gol bagi Persmin Minahasa. Tentunya diharapkan dia menjadi alternatif baru. Ya, pemain yang baru saja pindah dari Persmin Manado dan lebih memilih Persmin Minahasa karena memang merasa bahwa prestasi dari Persmin lebih mumpuni daripada Persma. Itu adalah keputusan dari hubungan untuk mengambil keputusan ini. Kita lihat memang Jibi ini adalah pemain muda yang sangat berbakat. Dan dengan ini diharapkan juga oleh Heri Kiswanto maupun juga Joko Malis, dia mampu mengangkat performa dari Persmin Minahasa. Dan seperti kita tahu tentunya sebuah keputusan yang bisa dibilang cukup benar ya. Etoga membuang bola. Sutaji akan melakukan lemparan ke dalam. Pato yang dituju. Masih Pato. Mudah dipatahkan. Pato kembali. Masih Pato. Sayang sekali kita lihat pada saat Pato ini melakukan crossing, kita lihat bola memantul sehingga dia tidak dapat melakukan crossing dengan baik. Dan memang terlihat dia harus terpaksa melakukan crossing dengan kakinya yang lebih lemah, yaitu kaki kanannya. Pantulan bola yang terlalu tinggi membuat Pato agak sedikit sulit untuk memberikan umpan kepada Mbamba. Tekanan kali ini. Kembali Supriyono yang dituju, bola meninggalkan lapangan permainan. Dan kembali sebuah usaha yang disia-siakan. Sebetulnya tidak begitu ada tekanan yang dilakukan oleh pemain Arema, tetapi bola begitu mudah hilang di lapangan tengah dari Persmin Minahasa. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Akan dilakukan oleh Ortisan Salosa. Bruno berduel dia dengan Mario Romero. Pato yang dituju kali ini. Ditutup dia. Masih Pato. Tarik. Masih tarik. Pada Ponario Astaman. Ortiz. Ortiz kali ini. Kembali satu umpan dari Ortiz. Masih terlalu jauh. Ortisan Salosa.
Belum ada satu serangan membahayakan pun sampai sejauh ini dari Persmin Minahasa. Kembali dipatahkan. Serangan dari Persmin Minahasa. Eli. Masih Eli. Duelnya dengan Supriyono berhasil. Eli kali ini satu bola cukup baik kepada Mbamba. Sayang sekali Mbamba. Dia berhasil memanfaatkan trupas dari Eli, dipotong saja oleh Fabiano. Ya, diawali dengan gerakan eksplosif oleh Eli Aiboy dan memberikan umpan daerah kepada Bamba, kita lihat. Namun memang Fabiano sangat baik mengcover gerakan daripada Bamba dan membuang bola, Bung. Tarik yang akan mengambil sepak pojok bagi Arema Malang. Lima berbanding 0 sepak pojok dari Arema Malang. Tarik Aljenawi. Hampir saja bola terlepas dari Sukirmanto dan berhasil dibekap kembali bola oleh Sukirmanto. Kita lihat bagaimana sepak pojok dari Tarik Aljanabi sempat terlepas dari Sukirmanto. Iya, terlihat dulu ya, Eli Aiboy tidak siap dengan kondisi bola pada saat terlepas oleh Sukirmanto. Halo bola. Ortiz, Ponario, tarik, masih tarik, terus tarik. Dia melakukan kontrol bola seperti layaknya pemain futsal. Ortiz, masih kerjasama cukup baik kali ini. Ortiz berdiri cukup bebas. Ortiz, satu peluang dan masih dapat diblok oleh Etoga. Satu peluang dari Ortiz yang memberikan bola kepada Pato. Mencoba melakukan tekanan, tapi gagal kali ini Suroso. Ya, saya melihat passing-passing bola cukup baik dilakukan oleh anak-anak Arema. Mereka bermain bola posisi dan secepat itu pun mereka berubah cara permainan dengan melakukan umpan-umpan ke daerah yang sangat berbahaya terhadap pertahanan Persmin Minahasa. Ya, kali ini serangan dari Romero berhasil digagalkan. Belum ada variasi serangan juga yang dilakukan. Kali ini Ponario berikan umpan panjang kepada Eli. Masih Eli, duelnya dengan Etoga. Satu crossing dari Eli. Terlihat berhasil dipotong oleh Sukirmanto. Sebuah pemotongan bola yang cukup bagus karena tadi kita lihat bahwa Emile Mbamba sudah terbang dan kita lihat kembali Eli melayangkan bola ke tiang jauh yang sudah siap untuk dieksekusi oleh Emile Mbamba dan sebuah usaha yang sangat baik oleh Sukirmanto tadi yang menghasilkan sepak pojok bagi Arema Malang. Sukirmanto penjaga gawang yang selalu tampil baik apabila memotong bola-bola daerah atau umpan-umpan silang. Dan dia praktis harus bekerja keras pada sore hari ini. Arema unggul, corner kick 6-0 atas Persmin, menandakan begitu dominasinya Arema Malang di pertandingan kali ini. Ponario, ada Pato, maksudnya melakukan aksi tambah bola. Pato tadi. Supriyono berhasil diambil oleh Ponario. Salah, terlalu jauh dan meninggalkan lapangan permainan. Tadi bola dari Roni. Pressing setengah lapangan diterapkan oleh Arema Malang. Kerjasama yang cukup baik kali ini. Eli Aiboy, masih Eli. Berusaha dipotong oleh Zulkifli. Ortiz kembali kepada Eli, masih Eli. Cross dari Eli, lebih dekat kepada Sukirmanto dan belum memberikan bahaya kepada Persmin Minahasa. Ya, kali ini serangan dari Persmin Minahasa cukup bebas. Bagaimana Persmin Minahasa? Pedro satu tendangan. Berhasil diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Dihalau saja. Tarik Aljanabi, masih tarik. Tarik Aljanabi. Berusaha terus kembali tekanan kali ini melalui Zulkifli.
Dan tempo sudah mulai meningkat di pertandingan ini, di mana kita tadi membicarakan bahwa Persmin selalu kehilangan bola di lapangan tengah. Usaha dari Pedro Yalet tadi merupakan usaha yang pertama untuk melepaskan tendangan ke gawang Arema. Bagaimana kita lihat tendangan dari luar kotak penalti dari Pedro yang membentur atau juga memantul tanah. Berhasil diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Ya, pertandingan semakin menarik Bung, kita lihat Bung. Karena juga kita lihat Persmin Minahasa udah mulai berani untuk keluar melakukan tekanan-tekanan. Tariq Al-Janabi. Zainal Ikhwan. Inilah dia. Benz dari Arema tadi. Tendangan bebas, lihat Etoga memberikan protesnya kepada wasit Madenu. Etoga berdiskusi dia dengan wasit Madenu. Sriwijaya 2-0 unggul atas PSDS Deli Serdang. Kita lihat dalam tayangan ini sebuah dorongan kepada Pato. Ya, sangat wajar Bung apabila wasit Madenu meniup peluit karena memang kita lihat pelanggaran ini memang sangat-sangat fatal, mendorong dari belakang. Wasit Madenu memberikan instruksinya kepada para pemain Persmin untuk melakukan pagar dengan jarak yang sesuai. Ada Tariq Al-Janabi, ada Bertan Emil Mbamba, dan juga ada Ponario Astaman di depan bola. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Jarak yang cukup ideal. Mbamba membentur pagar. Eli. Kali ini Tarik. Supriyono memotong bola, lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Ortiz. Mbamba. Sementara ini Persitara unggul 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Sutaji. Pada Eli yang kali ini sudah bermain di posisi kanan. Etoga. Etoga membantu penyerangan kali ini. Ya, satu serangan balik kali ini dari Persmin Minahasa. Mencoba melakukan tekanan. Merubah arah dia kali ini kepada Supriyono. Masih Supriyono. Umpan lambung. Ya, kali ini coba satu tendangan masih dapat diblok. Dihalau saja kembali Persmin Minahasa mencoba mencari ruang dari pertahanan Arema Malang. Dan seperti inilah yang harus dilakukan oleh Persmin Minahasa untuk memberikan tekanan yang tidak terlihat di babak pertama. Satu tekanan kali ini dibuang saja. Iya, kita lihat tekanan-tekanan dari Persmin praktis juga membuat Arema Malang harus konsentrasi kepada pertahanan, Bung. Kita lihat memang apabila Persmin berani melakukan serangan-serangan, memang Arema juga akan terpecah fokus untuk bertahan juga, Bung. Ada celah dari pertahanan dari Arema yang memang lebih fokus untuk melakukan penyerangan. Terutama di sektor kiri Ortizan yang selalu melakukan overlapping, melakukan tekanan, membantu penyerangan. Yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Persita Ternate 1-0 unggul atas Persekapas Pasuruan. Sudah mulai melakukan tekanan demi tekanan kali ini. Ya, kali ini Bruno menghalau bola. Tarik. Masih Tarik. Dikawal ketat dia oleh Stevi Kusoy. Pelanggaran sepertinya Stevi. Dan memang terlihat dari usaha-usaha Persmin untuk melakukan serangan memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa menciptakan gol. Namun cukup disayangkan bahwa mereka kerap kali kehilangan bola saat potensi itu sudah mulai terlihat. Sutaji. Roni. Eli kali ini. Berhasil digagalkan oleh Pedro. Kita lihat tadi aksi dari Zulkifli. Mudah dipatahkan. Ponario kepada Bruno Kasmir.
Melebar dia kepada Sutaji. Zainal Ihwan telah bersiap-siap bersama dengan Akbar Rashid. Romero. Kembali kita lihat bahwa pemain Persmin kehilangan bola. Memperlambat tempo Ponario Astaman. Supriyono. Suroso kali ini pada Sutaji. Gagalkan dihalau kali ini Stevi. Belum ada pergerakan atau juga variasi serangan. Supriyono kali ini membantu. Masih Supriyono. Cukup rapat. Ya, kali ini peluang. Bukan pelanggaran. Tarik Al-Janabi. Madenu tidak melihat adanya pelanggaran tadi. Kita lihat. Masih terjatuh. Ya. Bagaimana Yongki? GB katanya. Yongki terjatuh tadi dia. Terjadi body charge sepertinya dengan Suroso. Yongki sudah berdiri kembali. Miroslav Janu. Pelatih berkarakter keras yang juga menjadi manajer dari Arema Malang untuk beberapa waktu. Wasit Madenu. Tindakan fair play dari Pedro. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang yang sebenarnya unggul 1-0 atas tamunya Persmin Minahasa. Supriyono. Tekanan kali ini melalui GB. Romero tadi mulai berani memainkan. Potong saja oleh Eli. Masih Eli terus. Pada Pato. Umpan. Ya, kali ini Mbamba masih dapat diselamatkan oleh Sukirmanto. Peluang emas dari Mbamba. Dan peluang yang sangat baik yang dimulai oleh Patricio Morales. Umpan dari Patricio Morales begitu baik menuju ke Mbamba. Seperti kita lihat kembali, dia mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Ya, kembali saya melihat bahwa di sini adalah kreasi antara dua pemain, yaitu Eli Aibo yang memberikan umpan kepada Patricio, dan seketika itu juga Patricio merubah arah kepada Bamba yang berdiri pada posisi benar-benar Bagaimana bagus. Fabiano tidak berhasil menyapu bola dan akhirnya dimanfaatkan oleh Bamba, dan penampilan gemilang dari Sukirmanto yang menyelamatkan gawang dari Persmin Minahasa. Harus kita akui sampai sejauh ini penampilan Sukirmanto. Tarik Al-Janabi. Satu sundulan dari Bruno. Ya, ini adalah peluang terbaik yang pertama sekali didapatkan oleh Bamba, namun dia kembali tidak bisa memaksimalkan menjadi gol, karena kita ketahui bahwa pada saat pertandingan sebelumnya Bamba juga menyia-nyiakan tendangan penalti yang didapat oleh Arema sehingga tim Aremanya menang 1-0. Masih butuh adaptasi sepertinya Bamba untuk mengikuti gaya permainan dari Singoe dan Supriyono kali ini. Ortiz, Ponario, Bruno. Panjang dia menuju. Kali ini Bamba kembali. Apa yang terjadi? Pelanggaran sepertinya. Kartu kuning. Wasit Madenu keluarkan untuk Etoga. Dan terlihat Emile Mbamba memprotes keputusan wasit yang memberikan kartu kuning, karena memang apabila Mbamba sendirian berada atau menuju ke arah gawang dan ditarik oleh Etoga, seharusnya mendapatkan kartu merah. Etoga mendapatkan kartu kuning.
dari wasit Madenu. Etoga masih terus memberikan opininya terhadap wasit. Sementara di Persma unggul 1-0 atas Bali FC. Bagaimana kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Etoga. Menarik sepertinya Bamba. Ya, betul sekali. Kesempatan Bamba sampai terbuka untuk mencetak gol. Dan ya, kemungkinan saya juga agak sedikit setuju oleh perkataan oleh Arya. Karena memang di sini ada peluang pemain yang hampir mungkin 80% untuk mencetak gol. Dan dihalau dari belakang. Kemungkinan besar ini akan menjadikan kartu merah untuk pemain tersebut, Bu. Etoga harus bisa mengontrol emosinya karena sudah terkena kartu kuning. Wasit Madenu terus memberikan instruksi pagar kepada para pemain Persmin Minahasa. Ada Pato yang akan mengambil bola ataupun juga ada Mbamba. Kita lihat siapa yang akan mengambil, ataukah Emil Mbamba atau Pato. Tendakan bebas kali ini. Pato masih berada di atas gawang dari Sukirmanto. Tendangan dari Patricio Morales. Walaupun terlihat tadi tidak begitu jauh melenceng atau bergulir di atas mistar gawang dari Persmin Minahasa. Kita lihat bagaimana Pato melakukan placing bola yang melintir, masih berada di atas gawang Sukirmanto dan belum merubah kedudukan. 1-0 untuk Singoedan. Arema Malang atas tamunya Persmin Minahasa. Pelanggaran kembali. Kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Madenu. Ya, suatu keputusan yang sangat tepat kita lihat, Bung. Kali Tarik ini untuk Zulkifli. ya. Tackle yang cukup keras akan oleh Zulkifli. Namun sejauh ini saya melihat bahwa poin positif yang kita lihat dari pertandingan ini adalah sikap dari supporter yang memang sangat-sangat sportif. Apabila kita lihat terjadi seperti ini yang menimpa ya. Ya, kali ini Patricio. Tidak ada pemain yang menunggu atau juga menjemput umpan dari Pato. Kembali tekanan kali ini. Disapu saja bola. Dan sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Bruno Kasmir. Palang pintu handal dari Arema Malang. Ortisan Salosa. Bamba. Kembali pelanggaran. Sepertinya Etoga harus bisa menahan emosinya karena dia sudah terkena kartu kuning. Ya, terlihat memang Etoga sedikit melakukan dorongan ya. Ya. Sebagai seorang kapten seharusnya Etoga lebih dapat mengontrol emosinya sendiri karena ini juga akan merugikan untuk Persmin apabila dia sampai terkena kartu merah. Sudah 3 kartu kuning dikeluarkan wasit Madenu kepada Persmin Minahasa. Ada Roni. Kali ini Ponario. 3-0 Sriwijaya FC unggul atas PSDS Deli Serdang. Satu tendangan mendatar masih dapat diblok. Masih belum membahayakan gawang Sukirmanto. Mencoba melakukan penekanan, membangun serangan Persmin Minahasa melalui Yongki tadi atau GB. Kita lihat GB dilanggar dia oleh Ortiz. Sangat kalah sekali lapangan tengah dari Persmin atas Arema. Saya setuju bahwa
sebetulnya yang menjadi fokus itu adalah bagaimana mudahnya pemain-pemain tengah dari Persmin ini kehilangan bola saat mereka berusaha untuk melakukan serangan balik maupun serangan yang disusun. Mario Romero, ada GB dan juga Pedro. Pedro satu tendangan, ya kali ini satu peluang dan masih jauh. Kembali lagi Hendro Kartiko melakukan penyelamatan atas tendangan jarak jauh dari Pedro. Kita lihat Bung, kembali satu peluang melalui Pedro dan kembali tendangan jarak jauh. Dan memang terlihat arahnya begitu sulit untuk diantisipasi karena sudah akan jatuh menyentuh tanah sebelum menyentuh tangan Hendro tadi. Ya, satu scrimmage terjadi di depan gawang Hendro Kartiko, masih dapat dihalau dan diselamatkan oleh Eli Aiboy tadi. Sudah mulai meninggi tempo permainan. Iya, menurut saya Hendro sedikit agak terkejut dengan serangan-serangan atau shooting yang dilakukan oleh pemain Persmin karena jarang sekali Hendro mendapatkan tekanan, sehingga apabila mendapatkan tekanan seperti ini Bung, dia sedikit agak gugup sebenarnya Bung mengantisipasi bola. Ya, bagaimana kita lihat Zulkifli masih tergeletak di lapangan, tadi dia berusaha untuk menghalau bola. Bertabrakan dia dengan Patricio Pato Morales. Masih tergeletak Zulkifli. Harus ditandu keluar. Joko Malis. Pelatih dari Persmin Minahasa. Stanley, Patricio, Steffi. Lihat Pedro dan juga wasit Madenu. Satu sama Bali FC melawan Persma Manado. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Pato yang dituju sejauh meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persmin Minahasa. Ponario. Eli Aiboy kali ini kembali. Satu peluang. Akankah berhasil dimanfaatkan kali ini? Sayang sekali. Kembali peluang dari Emil Mbamba gagal dimanfaatkan. Dan sangat disayangkan karena sebelumnya dia melakukan kontrol bola yang begitu prima melewati kepala dari pemain bertahan Persmin Minahasa. Sayang penyelesaian akhirnya yang tidak begitu sempurna. Iya, lagi-lagi ya, visi permainan yang sangat-sangat baik dari seorang Eli Aiboy yang memindahkan bola dari posisi kiri ke kanan. Dan kita lihat, iya, pada saat melakukan shooting kita lihat perkenan bola memang kurang tepat sehingga bola jauh melambung ke atas, Bung. Tadi bagaimana kita lihat satu aksi individu yang sangat baik dilakukan oleh Mbamba melewati Etoga, tapi sayang first time kicknya masih melenceng dari gawang Sukirmanto. Dan ini sebetulnya yang banyak menimpa striker-striker asing juga saat di liga-liga asing, maksud saya saat mereka bermain di Liga Inggris seperti Andrei Shevchenko yang begitu ditunggu golnya yang begitu produktif saat dia bermain di Milan pada saat dia pindah untuk bermain Chelsea. Begitu juga yang terjadi dengan Fernando Torres baru-baru ini. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persmin Minahasa. Dilihat tackling yang terlambat tadi. Dan juga pelanggaran oleh Ortiz. Dua peluang dari Emil Mbamba gagal dimanfaatkannya dengan baik. Persmin mencoba terus melakukan tekanan, tapi memang ketatnya lapangan tengah dari para pemain Arema. Sulit bagi Persmin untuk melakukan tekanan menuju kotak penalti dari Arema Malang. Ortiz pada Mbamba. Pato. Sudah offside Pato. Patricio Morales.
pemain kelahiran 13 September 1977. Sukirmanto. Berhasil dihalau. Eli Aiboy, Pato kembali, kali ini Pato, kita lihat pergerakan tadi dari Mbamba, masih Pato, berhasil dibuang bola. Dan kita lihat sampai menit ke-82 begitu tingginya determinasi yang masih dimiliki oleh Patricio Morales dalam melakukan serangan. Kecepatan yang dia lakukan masih belum berubah dengan babak pertama. Buang bola oleh Ortiz, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persmin Minahasa yang terus mencoba untuk menyamakan kedudukan ketertinggalannya atas tuan rumah Arema Malang. Suroso, Roni, pelanggaran jelas terlihat. Bagaimana tadi Zulkifli menarik Roni Firmansyah. Bruno Kasmir, ada Suroso, Ponario Astaman, masih Ponario berikan kepada Sutaji. Sutaji kali ini, masih Sutaji. Eli Aiboy, offside Emil Mbamba. Memerintahkan untuk diulang, wasit Madenu. Tendangan bebas bagi Persmin Minahasa. Fabiano. Buang saja oleh Ortiz, dihalau. Eli, Mbamba. Dipotong saja. Ortiz kali ini. Masih Ortiz. Pada Ponario. Ponario. Eli. Tarik. Tarik kali ini. Berusaha membuka ruang. Ada Sutaji. Cross dari Sutaji. Kita lihat hampir saja dimanfaatkan oleh Pato. Ya, crossing cukup baik saya lihat, Bung. Namun memang Pato sedikit terlambat memotong. Pelanggaran tadi jelas dilakukan oleh Ortiz terhadap Pedro. Kita lihat menarik kaos dari atau kostum dari Pedro Ortiz. Fabiano, tekanan coba dilakukan oleh Persmin Minahasa. Masih sulit untuk menembus. Kali ini Eli. Masih Eli. Masih itu melakukan terupas. Tarik. Pelanggaran atau ada yang terjatuh sepertinya. Dibuang saja bola oleh Tarik. Zulkifli kembali terduduk di lapangan. Ya, kelihatan mungkin ada sedikit otot yang tertarik, Bung. Sehingga mungkin juga ini Zulkifli tidak bisa bermain hingga akhir. Sepertinya ada atau otot paha yang tertarik. Dan memang tadi dia juga sudah sempat mendapatkan perawatan saat terjadi benturan dengan Ponario Astaman beberapa menit sebelumnya. Supriyono, salah satu bek sayap bertalenta yang hadir di Indonesia. Aremania terus memberikan dukungan kepada Arema Malang. Satu hal yang perlu kita puji bahwa apapun keputusan wasit seperti yang disampaikan oleh VV sore hari ini, belum ada satupun lemparan masuk ke dalam lapangan yang kerap kita lihat terjadi di stadion lain. Ya, Zulkifli tidak dapat meneruskan pertandingan digantikan oleh Danang Yulianto.
Zulkifli sepertinya harus mengalami atau mendapatkan perawatan lebih lagi. Ya, Zulkifli udah bekerja cukup keras Bung. Kita lihat dari babak pertama tadi, mungkin dia sudah juga harus mengalami tingkat kecapean yang sudah ini Bung ya, sehingga mungkin otot gampang sekali untuk tertarik. Sudah 87 menit, super big match Arema Malang menghadapi Persmin Minahasa 1-0. Keunggulan dari Arema Malang lewat gol yang diciptakan oleh Hortizan Salosa. Pedro meninggalkan lapangan permainan. Ya, Akbar Rashid masuk menggantikan Eli Aiboy. Ya, suatu keputusan yang sangat tepat ya, kita lihat Janu sedikit memberikan kesempatan kepada Eli Aiboy untuk beristirahat lebih cepat, karena memang Eli Aiboy cukup bekerja keras dari babak pertama tadi. Etoga kali ini, Sukirmanto disapu saja bola. Aksi dari Ortiz, Suroso, Bruno Kasmir. Sisa-sisa waktu di babak kedua ini, akankah Persmin Minahasa mampu menyamakan kedudukan? Halau bola tadi. Erik Aljanabi, bukan pelanggaran. Masih tarik. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, kita lihat menit-menit terakhir, kita lihat Etoga dan Fabiano maju sampai jauh ke depan Bung, mengharapkan bahwa di menit-menit akhir ini mereka dapat mencuri gol untuk menyamakan keadaan. Sporadis tekanan yang akan dilakukan oleh Persmin Minahasa di menit-menit akhir ini. Kelihatan satu peluang, masih terlalu jauh, belum membahayakan bagi Hendro Kartiko. Pedro tadi dan juga Fabiano. 2 menit waktu tambahan. Hendro Kartiko. Kita lihat Persmin terus melakukan tekanan dan Arema Malang lebih fokus untuk menjaga kemenangannya. Sriwijaya 4-1 menang atas PSDS Deli Serdang sementara ini. Ya, satu peluang. Masih terlalu jauh dari gawang Hendro Kartiko dan belum bisa membahayakan GB. Dan seperti inilah yang kerap kita saksikan, bahwa Persmin saat mereka membangun serangan tidak mengeksekusi dengan cukup baik, selalu kehilangan bola atau mengirimkan umpan yang salah sehingga terjadi bola out atau diintercept oleh pemain-pemain Arema. Sedikit terlihat dari bahwa GB ingin melakukan shooting dari luar kotak penalti. Pato yang dituju. Memasuki detik-detik terakhir. Pertandingan ini. Kita lihat Persmin masih terus melakukan serangan demi serangan untuk mencari celah dan juga bagaimana mencoba untuk melihat kelengahan dari para pemain Arema. Terus tekanan. Ya, wasit Madenu telah meniup peluitnya menandakan berakhirnya super big match antara Arema Malang menghadapi Persmin Minahasa.
yang akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah Arema Malang dengan skor